Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya, Mat Serozi. Oke, kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas tuntas tentang materi himpunan, di mana materi ini merupakan materi yang diajarkan di kelas 7. Nah, sebetulnya materi himpunan ini kalau secara normal ini banyak, tapi dalam hal ini akan saya singkat, sehingga harapannya Anda melihat video ini itu sudah mencakup semuanya ya. Dan itu insya Allah saya jamin Anda pasti bisa memahaminya. Oke, apa saja yang kita akan pelajari? Yang pertama yaitu ini ya, konsep himpunan. Himpunan itu apa? Nanti akan dijelaskan. Oke, penulisannya bagaimana, terus cara menyatakan himpunan, terus himpunan kosong itu apa, himpunan bagian, semesta, diagram Venn, oke, penerapan himpunan, dan nah itu khusus untuk yang banyak himpunan bagian yang mungkin ini akan saya bahas di part yang berikutnya karena ini agak banyak, agak sulit ya. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang konsep himpunan. Apa itu himpunan? Ya, himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, contohnya misalkan, ini contoh himpunan. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Ini sudah jelas. Anggotanya sudah jelas. Kumpulan siswa laki-laki ini sudah jelas. Nah, kalau yang nggak jelas bagaimana? Ini contohnya. Jadi contoh yang bukan himpunan. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, ini kita nggak jelas kota besar itu yang mana. Siapa yang menilai besar atau tidaknya. Itu kan relatif orang itu berbeda-beda. Pendapat orang berbeda-beda. Yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah, orang kaya pun juga demikian. Ya, penilaian orang tentu beda-beda. Sehingga besar ini, kaya, pandai juga demikian. Ini belum jelas. Ukurannya seperti apa masih belum jelas. Ini tinggi, tinggi juga gitu. Lezat ya, disenangi. Nah, ini belum jelas. Kecuali kalau di contohnya ini, lahir pada bulan Agustus, ini sudah jelas. Kumpulan binatang yang berkaki dua, ini juga sudah jelas. Tapi kalau masih ini besar, kaya, pandai, tinggi, disenangi, lezat itu pendapat orang beda-beda sehingga ini belum dikatakan sebagai himpunan. Nah, ini adalah kumpulan yang bukan himpunan. Oke, berikutnya. Oke, sekarang bagaimana cara menuliskan suatu himpunan? Ada aturannya. Yang pertama, digunakanlah huruf kapital. Huruf kapital huruf besar. Kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan, kemudian digunakan kurung kurawal, kurung yang seperti ini ya, yang melungker ini. Lanjut kemudian antar anggota himpunan itu dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya seperti ini. Jadi himpunan A ya huruf kapital ada sama dengan terus ada kurung kurawal. Nah, anggota-anggota himpunan ini dipisahkan dengan tanda koma terus jangan lupa di spasi ya, kasih jarak. Nah, seperti ini. B, A, B, C, D, dan seterusnya. Biasanya menggunakan huruf kapital. Oke, lanjut. Oke, sekarang cara menyatakan himpunan. Oke, mungkin di beberapa soal itu himpunan banyak bermacam-macam cara menyatakannya. Dan biasanya ada 3 ini. Yang pertama disebutkan anggotanya atau nama lainnya adalah enumerasi. Contohnya apa? Contohnya yang tadi saya sebutkan ya. Yaitu misalkan gini, A, anggotanya 1, 2, 3, ini adalah anggotanya. Sudah jelas, ini namanya menyebutkan anggota. Lanjut, B, seperti ini nih, menyebutkan anggota. Yang kedua, itu menuliskan sifat-sifat anggotanya, atau biasanya di buku-buku tertentu itu namanya dengan kata-kata. Nah, contohnya di sini misalkan A, himpunan A adalah bilangan asli yang kurang dari 4. Apa saja anggotanya? Ya 1, 2, 3. B, bilangan ganjil yang kurang dari 8. Nah, ini. Jadi kalau ini kita tuliskan di anggotanya, maka 1, 3, 5, 7. Seperti itu. Baik, jadi dari dua cara ini ada menyebutkan anggota atau mendaftar anggota. Yang kedua adalah menuliskan sifat-sifatnya. Di mana dua-duanya ini ya merupakan pilihan masing-masing orang. Nah, berikutnya Anda juga akan seringkali menjumpai soal himpunan itu dinyatakan dalam menuliskan notasi. Maksudnya apa? Jadi misalnya gini ya. Jadi A itu kan anggotanya 1, 2, 3. Notasinya seperti ini. Nah, Anda mungkin akan bingung seperti ini, tapi nggak masalah. Yang penting
Untuk sementara ini Anda harus tahu dulu aja. Jadi ini himpunan A anggotanya adalah X, di mana X itu kurang dari 4, ini kan kurang dari 4, dan X adalah bilangan asli. Nah, ini agak sulit, tapi kalau di data sama aja, anggotanya adalah 1, 2, 3. B, ya B anggotanya adalah X, di mana X itu kurang dari 8, ya, dan X adalah bilangan ganjil. Nah, jadi ini merupakan cara menyatakan himpunan itu ada 3 ya, tergantung selera, dan saya yakin Anda mungkin tidak akan suka di nomor 3. Nah, tapi ini harus tahu dulu karena nanti akan dipakai di bab-bab yang lain. Di kelas 8 juga dipakai seperti ini. Yang paling umum itu ya yang mendaftar anggota dan juga yang 2. Tapi yang paling umum yang nomor 1. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi. Himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong itu? Jadi himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak ada anggotanya, tidak memiliki anggota. Maksudnya, contoh. Oke, sebenarnya ini dilambangkan dengan kurung kurawal tapi nggak ada anggotanya. Atau lambangnya seperti O tapi dicoret. Nah, itu adalah lambang dari himpunan kosong. Oke, contoh. Siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Nah, jadi ini kan nggak mungkin ya. Kelas 7 ya usianya ya sekitar 12 atau 13 tahun ya kan. Jadi kalau di bawah 7 tahun nggak mungkin. Artinya A ini merupakan himpunan. Kenapa? Karena udah jelas. Siswa kelas 7 usianya di bawah 7 tahun ini himpunan. Tapi ini nggak punya anggota. Ya, jadi bisa ditulis A itu adalah himpunan kosong. Jadi O dicoret seperti ini atau kurung kurawal tapi kosong. Lanjut. Yang B bilangan prima antara 24 dan 28. Di antara 24 dan 28 itu ada angka apa aja? Yaitu 25, 26, dan 27. Di mana ketiga angka tersebut bukanlah bilangan prima. Sehingga B ini tidak mempunyai anggota. Berarti ditulis kosong ya. Seperti itu. Jadi bisa dipahami ya, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Next. Nah, berikutnya adalah himpunan bagian. Oke, di sini saya tidak akan menuliskan apa itu himpunan bagian, tapi langsung saya berikan contohnya. Contoh, A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B itu 2, 4, 5, 6, 8. Ya. Kemudian C itu 4, 6, 8. Nah, kalau kita lihat himpunan B ya, semua anggota B itu pasti ada di A ya kan? 2, 4, 6, 8. Itu artinya B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Lambangnya adalah seperti ini. Ini lambangnya himpunan bagian. Atau kalau dalam matematika istilahnya adalah subset. Nah, ini. Lanjut. C. C dengan B. 4, 6, 8. Semua anggota yang ada di C ini ada di B. Berarti C ini merupakan himpunan bagian dari B. Atau ditulis C. Nah, lambangnya seperti ini. Nah, apakah dibalik? Boleh. Misalkan A dengan B. Bagian apa bukan? Ya kita lihat. Apakah semua anggota di A ini ada di B? Oh tidak, karena ini satu. Satu anggotanya A, tapi satu nggak ada di B. Berarti A bukan bagian dari B. Atau lambangnya seperti ini. Jadi tinggal dikasih coret seperti itu. Baik, lanjut. Ya. Sekarang anggota himpunan. Ya, ini hanya lambang saja. Jadi kalau misalkan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 itu merupakan anggota dari A, ya kan. Jadi anggota itu penulisannya lambangnya seperti ini. E atau elemen ya. Jadi lambangnya seperti E. Atau dibaca juga dengan elemen. 1 itu elemen A. Anggota himpunan A. Ya, 7 ya, anggotanya A. Kalau 9 ada enggak? Nah, karena 9 enggak ada, berarti 9 bukan anggotanya A. Lambangnya bagaimana? Ya tinggal dicoret. Itu aja. Jadi himpunan ini merupakan materi yang sangat mudah, perhitungannya sangat sedikit, cuman banyak sekali lambang maupun pengertian-pengertian. Jadi ya mudah lah ini ya. Oke, berikutnya. Nah, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan ya yang memuat semua anggota yang dibicarakan.
Oke, lambangnya biasanya S ya, semesta ini selalu S ya. Kalau himpunan yang lain kan bisa A, B, C, D, tapi kalau himpunan semesta harus S. Ya. Jadi contoh ya, contoh misalkan A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka himpunan semesta yang mungkin adalah yang pertama. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini merupakan semestanya. Lanjut, karena banyak ya ini. S, bilangan asli. Ini kan juga bilangan asli, ya kan? Berarti masuk. Lanjut, S, ini bilangan kuat bulat. Oh iya, ini semuanya kan bilangan bulat, berarti bisa masuk ini. Banyak sekali yang bisa kita tuliskan, jadi semesta itu seperti itu. Intinya semua anggota ini pasti masuk di ini. Itu namanya semesta. Oke, lanjut berikutnya. Nah, sekarang kita sudah mulai ke intinya ya, diagram Venn. Nah, ini cara penyajian himpunan biar lebih bisa dipahami, yaitu menggunakan diagram Venn. Contohnya seperti apa? Oke, simak baik-baik, yaitu ini. Kalau ada S, himpunan semesta adalah 1, 2, 3, 4, sampai 9, ya, A-nya itu 1, 2, 3, 4, maka kalau dituliskan, oke, ada dua himpunan A dan B ya. Jadi, ada dua himpunan A dan B, di mana semestanya adalah 1 sampai 9, maka yang pertama kita harus membuat kotak dulu, di mana ini adalah S semestanya, jadi ini harus dikotai karena ini adalah semestanya yang dibicarakan. Terus kita lihat antara A dan B ini ada yang sama apa enggak? Oh ada ya, 3 sama 4. Karena ada yang sama, berarti nanti kita bikin lingkaran yang saling beririsan apa ya, seperti ini lah ya. Nah, jadi ini A, ini B. Nah, yang pertama kita isikan yang sama dulu, yang sama apa? Yang sama kan 3 dan 4. Ya udah ini 3, ini 4. Nah, anggotanya A ini adalah anggotanya 1, 2, 3, 4. Karena sudah kita isi 3 dan 4, maka tinggal isi 1, 2. 1, 2, 3, 4. Oke, dilanjut yang B. Ini kan sudah terisi 3, 4, berarti tinggal 5, 6, 7. Berarti seperti inilah diagram Venn-nya. Nah, bagaimana dengan yang tidak ada? Yang selain itu 9 di mana? 9 karena tidak ada di A dan B, maka dia ada di luar. Tapi masih dalam satu semesta. Seperti itu ya. Baik, contoh berikutnya biar lebih paham. Nah, oke seperti ini. Jadi P sama Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Q, 4, 5, 6. Oke, yang pertama kita gambarkan dulu S-nya ya. Terus kemudian kita data, kita lihat. Antara P dan Q ada yang sama apa enggak? Oke, ternyata sama ya. Ini 456, ini 456. Loh, tapi ini Q, semua anggota Q ini masuk di P. Berarti bagaimana gambarnya? Karena gambarnya berarti dia itu lingkarannya jadi satu seperti ini. Jadi ini P, ini Q. Jadi anggota Q semuanya masuk di P. Terus kita isikan 456-nya ya, 456. Setelah itu P-nya kan 1, 2, 3. Nah, sisanya yang enggak ada ya, catatnya di luar 7, 8, 9. Nah, seperti ini. Jadi diagram Venn gambarnya tidak harus seperti ini, pasti bermacam-macam tergantung himpunannya. Oke, contoh berikutnya. Bagaimana kalau seperti ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5. L 6, 7, 8, 9. Yang pertama kita lihat ada yang sama enggak antara K dan L. Oh, enggak ada. Oke, kalau enggak ada berarti lingkarannya berpisah kayak gini. Dia enggak nempel. Nah, berarti ini K. Nah, ini L seperti ini. Nah, jadi bermacam-macam ya cara permainan diagram Venn-nya. Tapi yang perlu Anda pahami yaitu yang pertama, nomor 1 ini seringkali muncul, diagram Venn ini seringkali digunakan. Dan perlu diingat cara menyajikan diagram Venn, membuat diagram Venn itu yang pertama Anda harus fokus pada anggota yang sama. Nah, itu sangat menentukan itu ya. Sangat menentukan bagaimana diagram Venn-nya terbentuk. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, operasi himpunan ini juga tidak kalah penting sekali. Ini seringkali keluar di ujian nasional juga ya. Oke, saya lanjut.
Ada beberapa persimpulan yang dipelajari. Yang pertama irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Nah, oke. Jadi kalau misalkan contoh ada dua himpunan seperti contoh yang tadi yaitu A dan B kayak gini. Nah, yang pertama irisan ya. Irisan itu irisan N, berarti lambangnya seperti N. Jadi kayak U tapi dibalik. Jadi lambangnya kan kayak N. A irisan B. Irisan itu berarti cari yang sama. Yang sama antara A dan B apa? Yaitu 3 dan 4. Berarti ini kita tuliskan 3,4. Lanjut B. Gabungan. Gabungan berarti U. Nah, lambangnya kayak U. Gabungan. Nah, gabungan itu adalah semua anggota yang ada di A atau di B. Jadi semua yang ada di lingkaran kita tulis. A gabungan B adalah yaitu ya semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat yang sama tadi yang irisan kita tulis satu aja, jangan dua kali. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Nah, selisih ini yang biasanya banyak yang dibingungkan. Pernah juga kalau di soal ujian nasional. Selisih. Oke, A kurangi B. Jadi ini pengurangan ya. A kurangi B itu artinya himpunan yang ada di A dikurangi yang sama. Nah, yang ada di A itu apa? 1, 2, 3, 4. Ada yang sama itu 3 dan 4. Berarti kalau dikurangi ya tinggal 1 dan 2. Atau lebih mudahnya lihat ini ya. Nah, ini adalah A min B. Berarti anggotanya adalah 1 dan 2. Berarti 1,2. Bagaimana kalau B min A? Nah, B min A berarti ya ini. Nah, anggotanya B dikurangi yang sama. Berarti tinggal apa? 5, 6, 7. Ya sudah, ini kita tulis 5, 6, 7. Oke, berikutnya yaitu tentang komplement. Oke, ini D ya, maaf harusnya D. Komplement, biasanya lambangnya adalah C di atas atau tanda petik itu aksen. A pangkat C, berarti komplement, berarti selain A. Jadi yang bukan anggota A. Anggota A itu apa? 1, 2, 3, 4. Nah, yang bukan anggota A apa? Ya selain yang ada di A. Kan C itu komplement atau C itu selain. Ya, selain maksudnya. Selain A berarti ada apa aja? Ya berarti ada 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bagaimana 3 dan 4? 3 dan 4 ini kan anggotanya A, berarti tidak masuk. Lanjut. Kalau selain B, nah berarti yang bukan B. Yang bukan B ada apa aja? Yang bukan B ada 1, 2, 8, dan 9. Jadi yang di semesta juga harus dihitung ya, dituliskan. Oke, jadi seperti ini. 1, 2, 8, 9. Baik, semoga bisa dipahami ya untuk operasi himpunan. Saya lanjut di berikutnya. Oke, sekarang tibalah kita di penerapan himpunan soal cerita. Nah, ini adalah intinya biasanya ya, yaitu tentang soal cerita. Ini wajib dipahami karena ini seringkali juga keluar di ujian nasional. Artinya ini merupakan kemampuan wajib yang harus Anda kuasai dalam mempelajari himpunan. Tapi jangan khawatir, akan saya berikan cara-cara cepatnya. Oke. Untuk mengerjakan soal cerita ada beberapa tipe soal. Yang pertama, ketika yang ditanya adalah jumlah semuanya. Ini tipe yang pertama. Maksudnya bagaimana? Kayak ini ya, contohnya kayak gini. Ada 20 anak suka basket ya. 31 suka volley dan 15 anak suka kedua-duanya. Berapakah jumlah siswa tersebut? Nah, seringkali ya saya jumpai yaitu banyak orang yang menghitungnya langsung dijumlah semua. Hati-hati. Padahal ini jebakannya. Jebakannya di mana? Di 15 anak suka dua-duanya. Berarti 20 anak yang suka basket ini sudah termasuk 15. 31 anak yang suka volley ini sudah termasuk 15 anak ini. Berarti gambarnya ada irisannya ya. Nah, langkah pertama dalam mengerjakan ini adalah fokuslah pada yang suka keduanya. Nah, 15 anak suka keduanya. Berarti gambarnya kayak gini. Ini basket, ini volley. Yang pertama harus diisikan yang keduanya.
Wajib ya, jangan langsung yang volley saja, tapi wajib diisi yang suka keduanya. Nah, ini penting sekali. Oke, karena sudah yang suka keduanya 15 anak, berarti yang gemar basket yaitu di sini 5 anak. Loh, kok 5 anak kan di sini 20? Iya. Artinya kalau di total itu kan 20, 5 tambah 15. Jadi yang 5 anak ini merupakan anak yang gemar basket saja, tanpa harus volley. Kalau di total semua itu 20 anak, betul. Sekarang yang volley. Volley ada 31 anak, tapi sudah terisi 15, berarti tinggal 16 anak. Sehingga kalau di total ketemunya adalah 36 siswa. Nah, ini adalah tipe yang pertama, yaitu ditanya semua jumlah seluruhnya. Nah, agar lebih menguasai, saya berikan contoh berikutnya. Ada 30 anak suka basket, 20 anak suka voli, 1 anak tidak suka keduanya, dan 10 anak suka keduanya. Nah, fokusnya yang pertama yaitu yang suka keduanya. Hati-hati ya, bukan yang ini, yang tidak suka keduanya, tapi yang suka keduanya. Oke. Yang suka keduanya berapa? 10. Oke. Berikutnya. Nah, oke, ini 20 anak ya. Karena apa? Karena basket kan ada 30. Lanjut, ini 15. 1 anak tidak suka. Jumlah siswa. Hati-hati di sini ada 1 anak yang tidak suka keduanya, berarti dia di luar. Nah, 1 anak. Sehingga total seluruhnya adalah ini. 20 tambah 10 tambah 15 tambah 1 yaitu 46. Nah, seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, yang B ya. Ditanya di luar. Oke, maksudnya apa? Ini yang di apa? Di luar lingkaran maksudnya. Contoh, siswa 7D ada 40, ada 25 anak suka basket, 10 anak suka keduanya. Oke, yang pertama sama seperti yang tadi, yaitu fokuslah pada yang suka keduanya. Itu wajib ya. Itu wajib untuk membantu Anda dalam mengerjakan soal seperti ini. Karena kalau enggak fokus pada yang suka keduanya, Anda akan kesulitan. Oke, gambar diagram Venn yang saling beririsan dan ini selalu begini. Oke, basket, volley. Yang pertama isikan ini. Ini berapa ini? 10 anak ya, 10 anak suka keduanya. Berarti basketnya kurang 15. Yang volley berarti kurang 5 kali 15 anak. Oke, yang ditanya mana? Yang ditanya adalah yang ini, yang di luar. Berapa siswa yang tidak gemar keduanya? Berarti ini. Nah, tapi kita tahu bahwa hasilnya adalah 40 totalnya. Berarti 15 tambah 10 tambah 5 tambah berapa? Ada 40 anak. Ini kan 30. 30 tambah berapa? Ada 40 anak. Ditambah 10 anak. Berarti ini jawabannya adalah 10 anak. Nah, 10 anak ini tidak gemar keduanya. Lanjut. Oke, contoh berikutnya biar lebih paham ya. Siswa 7F ada 35, 20 anak suka basket. Oke, langsung mata Anda langsung harus tertuju pada yang suka keduanya. Itu mana? 9. Nah, oke. Seret. 9 anak. 20 anak suka basket, berarti ini tinggal 11 anak. Volley 19 anak, berarti ini 10 anak. Berapa siswa yang tidak gemar keduanya di total? Nah, ini tambah ini 20, 30, berarti 5 ya. Oke, ini 5 anak tidak suka keduanya. Ya, ini adalah soal tipe yang kedua, yaitu yang ditanya yang di luar. Berikutnya. Bagaimana kalau ditanya adalah yang selisih? Maksudnya apa? Oke, contohnya kayak gini. Selisih 2 himpunan tadi loh ya. Siswa 7A ada 36, 5 anak tidak suka voli dan basket. 25 anak basket, 10 anak suka keduanya. Berapa siswa yang suka voli saja? Nah. Oke, ini kita tuliskan kayak gini. Fokus pada yang suka keduanya. Oke, 10 anak suka keduanya. Kemudian yang basket, berapa yang basket? 15. Kemudian yang di luar yang tidak suka keduanya. Oke, ini nggak tahu ya yang suka volley ini berapa, nggak tahu. Tapi kita tahu yang di luar itu 5 anak, ada keterangan ini 5 anak tidak suka volley dan basket.
Nah, padahal kita tadi jumlahnya ada 36, ini kita total. 15 tambah 10 tambah 5 ditambah berapa agar hasilnya 36. Yaitu berapa ini? Oke, ini 30 tambah berapa? Berarti tambah 6 ya. Berarti ini jawabannya 6 anak. Oke, lanjut nomor berikutnya. Siswa 7B ada 40 anak, 10 anak tidak suka sepak bola dan basket, 20 anak suka sepak bola, 15 anak suka keduanya. Langsung fokus pada yang 15 anak suka keduanya. Ya, ini yang pokoknya yang suka keduanya adalah merupakan intinya. Oke, ini kita gambarkan kayak gini. Sepak bola, ini basket. Pasti ini ada 15 anak. Berarti yang sepak bola tinggal 5 ya, karena 20. Berarti yang ini tinggal, ini nggak tahu. Tapi yang tidak suka adalah 10. Nah, total harusnya adalah jumlahnya 40. Oke, berarti 10 anak ya. Ini jawabannya 10. Oke, kita lanjut di tipe yang berikutnya. Oke, yaitu yang D, yaitu kalau ditanya irisan. Ini seringkali terjadi, ditanyakan seperti ini. Agak sulit kalau Anda menggunakan cara yang ada di buku, tapi gunakan cara yang saya berikan. Contohnya kayak gini. Siswa 9C ada 30, 5 anak tidak suka sepak bola dan basket, 19 anak suka sepak bola, 15 anak suka basket. Berapakah siswa yang disuka keduanya? Nah, tadi itu kan kita harus fokus ke yang suka keduanya. Tapi ini masalahnya adalah yang suka keduanya tidak diketahui, malah ditanyakan bagaimana caranya. Oke, caranya cukup mudah sekali. Oke, yang pertama Anda harus fokus pada yang pertama yang jumlah seluruhnya yaitu 30 anak. Terus sisanya kita jumlahkan 5, 19, 15. Ini kita jumlah semua. Kita jumlah. Kalau dijumlah pasti ada lebihnya, ada sisanya. Nah, 30 anak ini yang total semuanya. Ini kalau di total, ini 39 dikurangi berapa? Ada 30 anak. Nah, berarti dikurangi 9. Ya. Nah, 9 anak ini merupakan yang suka keduanya. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah jumlahkan semua angka kecuali yang jumlah seluruhnya ini. Itu hasilnya pasti akan melebihi jumlah ini. Nah, lebihnya itu merupakan siswa atau banyaknya siswa yang suka keduanya. Berikutnya. Oke, siswa sebenarnya ada 29. 3 anak tidak suka sepak bola dan basket. Oke, yang pertama. Oke, ini ditanya siswa yang suka keduanya. Ini dilingkari merah. Terus ini 3 tambah 17 tambah 14. Berapa? 3 tambah 17 itu 20 ya. 20 tambah 14. 34 anak. Padahal jumlahnya harusnya 29. Nah, berarti ada sisa ya. Ada lebihan. Lebihannya dari mana? Ya 34 kurangi 29. Berapakah itu? Nah, kayak gini. 34 kurangi 29 juga bisa ya. Yaitu ada 5 anak. Ya, 34 kurangi 29 kan 5 anak. Sehingga jawabannya 5 anak ini tidak suka. 5 anak ini adalah siswa yang suka keduanya. Oke, seperti itu semoga bisa dipahami. Nah, karena waktunya sudah selesai dan saya berharap Anda bisa memahami penjelasan saya yang agak cepat tadi ya. Dan mohon maaf jika memang saya terlalu cepat atau kurang jelas ya, mohon dimaafkan atau ada salah-salah kata yang tadi saya ucapkan. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih dan semoga ilmu Anda bermanfaat dan barokah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.